Laga hidup mati bakal dilakoni sama timnas Indonesia tanggal 25 Maret 2025 di GBK dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga match ke-8. Lawan yang bakal dihadapi kali ini Bahrain. Kenapa ini lagi hidup mati? Karena kalau Indonesia nanti kalah lawan Bahrain, peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia 2026 ini semakin menipis. Tapi kalau menang, terbuka lebar peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Nah, gue prediksi nih di pertandingan besok Bahrain kayak bakalan kalah sama Indonesia. Karena apa? Karena statement dari pelatih Bahrain mirip kayak statement Tom Hai sebelum lawan Australia. Sebelum lawan Australia, Tom Hai sempat berstatement, kami datang ke Australia untuk menang. Dan endingnya Indonesia kalah 5-1. Pelatih Bahrain juga sama. Kami datang ke Indonesia untuk menang. Nah, ini tanda-tanda nih. Bakalan kalah kayaknya nih. Bahrain sama timnas Indonesia. Dan ya kalau gue prediksi, untuk di daftar susunan pemain ya kan katanya hari ini beredar kabar kata ada yang bikin konten bilang info A1 ini daftar pemain yang dicoret dari DSP. Ya menurut gue sih seharusnya ketika belum diumumin harusnya nggak usah dibocorin entah itu info A1, A2, A3, A4 atau A siap sekalipun ya kan. Ya udah tungguin pengumuman dari situs resmi timnas Indonesia. Kalau sekedar prediksi nggak apa-apa, tapi kalau statusnya info A1, aduh kayaknya gue kurang set juga sih. Tapi kalau gue boleh prediksi dari daftar pemain yang bakal dimasukin ke dalam daftar susunan pemain 23 orang ya nggak bakal beda jauh sama yang di pertandingan Australia. Yang berpotensi bakal dicoret dari DSP adalah ya kiper kayak si Nadio bakal dicoret lagi, Arhan juga bakalan dicoret, terus juga Ferrari, terus juga Hoki Caraka. Nah, striker satu lagi nih. Kan total 28 ya, karena masih Leges udah pulang ini. Menurut gue yang bakal dicoret lagi itu antar Septian atau Ramadan Sananta. Feeling gue sih bakal dicoret Ramadan Sananta. Septian Bagasara yang bakal dimasukin ke daftar 23 pemain buat nanti lawan Bahrain. Nah, menarik nih. Buat nanti lawan Bahrain, ini timnas Indonesia kemungkinan besar gaya bermainnya nggak bakal beda jauh kayak pas lawan Australia. Bakal ada pembenahan pasti ada. Salah satunya adalah dalam cara bertahan. Karena Australia yang untuk kemungkinan nanti pas lawan Indonesia di GBK ini bakal nerapin permainan nggak beda-beda jauh kayak Australia nih, main defense counter. Karena kemarin lawan Jepang kalau kita lihat dong Bahrain pas lawan Jepang ini bisa bilang Bahrain tampil luar biasa biarpun kalah 2-0 ya. Lihatnya Bahrain sepanjang pertandingan ya pun diserang habis-habisan sama Jepang, ball possession juga kalah lumayan cukup mencolok, Jepang di atas 60%, sementara Bahrain nggak nyampe 40%, tapi Bahrain sepanjang pertandingan cuma bisa bikin Jepang melakukan shoot on target 4. Bahrain 2 shoot on target, ini karena apa ya? Karena Bahrain main bertahan dengan menurut gue sangat baik ya, biar kebobolan 2 gol itu udah luar biasa banget. Yang dilawan soal tim sekelas Jepang, dengan intensitas tinggi dan menggempur Bahrain sepanjang pertandingan. Kenapa gue bilang bertanya bagus ya? Karena bola yang on target ke arah gawang Bahrain cuma 4 doang guys dari 90 menit digempur habis-habisan. Sementara Bahrain punya berapa peluang emas tuh? Yang on target cuma 2, tapi emang sayang banget nggak bisa jadi gol ya karena Jepang pertahanannya pun juga bagus tuh ya kan, dan kiper Jepang Jiro Suzuki juga nggak kaleng-kaleng kan bermain di Serie A menjadi kipernya Parma. Dan kalau kita lihat lagi Bahrain juga ada beberapa pemain kunci nih, salah satu adalah Mahrun tuh. Nah ini nih pemain yang wajib diwaspadi sama Sintayong sama Patrick Kluivert nanti. Karena apa? Ya dia ini menjadi motor ataupun momok yang cukup menakutkan bagi barisan pertahanan Indonesia. Kalau Bahrain emang nanti main defense counter kayak Australia, nah ini menjadi alarm bahaya buat timnas Indonesia. Karena apa ya? Karena Bahrain ini cukup pinter untuk manfaatin situasi ya. Ditambah lagi Bahrain main juga pada jago acting ya kan, dengan kemungkinan besok bakalan dikeluarin lagi tuh jurus acting itu kalau nanti Bahrain menurut pas nanti dalam perjalanan pertandingan Bahrain ditekan habis-habisan sama Indonesia dan belum bisa bikin gol Indonesia maupun Bahrain, dengan kemungkinan Bahrain bakal ngeluarin jurus andalannya nih, yaitu guling-guling FC ya kan. Main senggol jatuh. Nah ini wajib diwaspadai sama Indonesia. Kalau besok ada kejadian kayak gitu jangan terpancing, cuekin aja, bodo amatin aja udah, fokus sama pertandingannya, fokus sama permainan aja ya kan, jangan kepancing sama
potensi provokasi yang dilakukan sama pemain Bahrain di atas lapangan dengan cara senggol jatuh, ngulur-ngulur waktu dengan guling-gulingan. Nah, itu abaikan aja, udah fokus sama pertandingan. Dan kalau gua boleh berharap sih ya, di starting 11 kan kalau kita lihat ya di lawan Australia kemarin, ini Marcelo Ferdinand ketika musuh main dengan defense counter, dia agak kesulitan untuk mencari ruang di final third ataupun di sepertiga akhir lini pertahanan lawan. Nah, menurut gue sih nanti perlu dirotasi nih berapa pemain di starting 11, kiper salah satunya ya, karena kan Indonesia sekarang kiper udah punya yang setara sama Martin Pas, mungkin di atas Martin Pas dikit, mungkin nanti lawan Bahrain Emil Audero bisa ditaruh di starting line up. Nah, untuk di lini pertahanan kayak kemarin mungkin Messi Legers bakal diganti sama Rizky Ridho karena Messi Legers cedera ya kan. Nah, kalau pakai formasi 3-5-2 ya menarik ya, lihat tengah nih, DM di posisi DM sih gue berharap yang bakal dimainin adalah duet Joy Pelupesi sama Kakari Kambuaya. Tom Hai di mana? Tom Hai taruh di free roll, bisa di MF ataupun di IMF, tapi dia free roll, gantiin tugas dari Marcelo Ferdinand. Karena apa? Ya karena kalau Bahrain main dengan bertahan compact defense yang rapat kayak lawan Jepang ini, kita bakalan sulit kalau kita ngandelin apa namanya tuh, ngandelin pergerakan dan speed dari pemain kita. Kita butuh umpan-umpan terupas yang mateng, yang sekalinya bola itu mengalir ke lini pertahanan Bahrain, ini bisa membelah lini pertahanan Bahrain. Kita butuh main kayak gitu, dan Tom Hai bisa melakukan hal kayak gitu karena Tom Hai kan emang speednya kurang, tapi visi permainan sama umpan-umpannya nih seringkali membahayakan lini pertahanan lawan. Nah, makanya sih prediksi gua atau harapan gua, semoga besok di starting 11 Tom Hai taruh di posisi Marcelo Ferdinand, dijadiin free roll, itu MF ataupun dijadiin IMF attacking midfielder ya kan, untuk menopang lini depan dari Indonesia yang kemungkinan bakal diisi sama Ragnar Oratmangun, Ole Romeni. Nah, satu lagi nih bisa jadi debatable, bisa jadi Rafa Strike, bisa jadi untuk kemungkinan yang bakal taruh di situ adalah kalau lihat di permainan kemarin ya, Eleanor Reinders kemungkinan bakal masuk di starting 11. Yang penting nanti besok lawan Bahrain nih Indonesia, Patrick Kluivert terutama nih untuk racikan formasinya udah. Untuk gaya bermainnya silakan main ofensif, tapi untuk gaya bertahannya nggak usah segan-segan, nggak usah malu-malu untuk mengadopsi gaya bertahan dari Sintayong, apalagi ketika menghadapi bola set piece ya. Udah tumpukannya main di belakang tuh ketika situasi bola set piece. Sebanyak-banyaknya main taruh di lini pertahanan sendiri di kotak penalti, bisa 9 pemain, kalau bisa 9, 10, kalau bisa 10, 9 lah seenggak-enggaknya ya kan. Karena ya Bahrain biarpun nggak seberbahaya set piece dari Australia, tapi Bahrain ini punya potensi untuk melakukan situasi chaos dari sisi bola-bola mati ya. Kalau nggak salah kan lawan Bahrain kemarin, dengan Bahrain pas kita kecolongan di menit akhir itu dari situasi corner kick tuh awalnya tuh. Nah, ini mesti dicermati banget ya, jangan sampai lawan Australia kemarin terulang sama Bahrain nanti kan. Kita kebobolan 3 gol dari skema set piece awalnya tuh, corner kick. Ini mesti benar-benar diantisipasi sama Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihannya. Dan Indonesia ya dengan adanya Ole Romeni kemarin kita lihat gaya permainan Ole Romeni, kalau besok emang kita bisa mengendalikan permainan terutama lini tengah, dan ketika Bahrain main bertahan kita nggak cepat putus asa dan lebih cenderung sabar, gue punya keyakinan kayaknya si Ole Romeni bakal bikin gol lagi nih besok pas lawan Bahrain, karena ya dari gaya permainan kemarin dia mainnya rajin, buka ruang, megang bolanya oke, dan soloran dia juga berkali-kali ngerepotin pertahanan Australia. Kalau besok masih kayak gitu permainannya ya kemungkinan Bahrain bakal dibobol gawangnya sama Ole Romeni. Dan kalau kita bisa bikin gol di babak pertama ya peluang Indonesia untuk menang itu semakin gede guys. Nggak usah buluk-buluk lah menangnya, nggak usah berhayal menang 4-0, 5-0, enggak, 2-0 udah cukup kok menang lawan Bahrain untuk menjaga asa ataupun posisi kita di peringkat 4 besar, the Big Four di grup C, biar menjaga asa lolos Piala Dunia, entah itu lewat ronde ketiga lolos otomatis ataupun kita lewat fase ronde keempat. Yang penting mah apapun nanti kondisi di lapangan yang tadi gue bilang kan, tetap fokus, karena Bahrain ini selain pemainnya juga oke, kompak, dia juga agak sedikit lihai dalam memancing emosi lawan dengan triknya, divingnya, terusnya nyari alasan buat nyari penalti. Ya ini mesti pinter-pinter main kita, jangan sampai terulang lagi tuh penalti pas kalian Australia tuh bikin pelanggaran yang seharusnya nggak perlu terjadi. Itu mesti dihindari, mesti
wanti-wanti banget nih ke para pemain sama coach Patrick Kluivert. Nah kalau itu bisa dijalani semua dengan itu dengan baik, ya gue sih optimis ya Indonesia bisa dapat 3 poin. Karena satu sisi main di GBK, sisi lainnya para pemain udah bisa mengevaluasi dari permainan lawan Australia. Nah menurut kalian gimana nih? Punya pendapat ataupun penilaian lain ataupun punya prediksi lain di starting line up buat pertandingan lawan Bahrain? Tulis di kolom komentar. Yang jelas, thank you banget yang udah dukung channel YouTube gua, yang udah support sehingga channel YouTube gua terus berkembang dan berkembang. Thank you banget atas support kalian dengan nonton, like, subscribe, komen maupun share. Thank you banget, dukung terus kemajuan channel YouTube gua biar semakin berkembang. Dan bagi teman-teman, bagi netizen yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, semoga lancar sampai dengan nanti malam takbiran. Oke, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Aman berikutnya. Salam olah bola.